Baiklah, selamat pagi bagi kita semua. Di sini kita akan membahas laporan bacaan mata kuliah okultisme dengan judul Peperangan Rohani menurut Efesus. Di bagian pendahuluan dijelaskan bahwa ada dua jawaban mengenai iblis yang sudah dikalahkan. Jawabannya adalah iya dan tidak. Jawabannya adalah ketika iblis sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Dan jawaban tidak adalah iblis masih memiliki sisa-sisa kuasa untuk memberontak kepada Allah. Sebagai orang Kristen, kita harus hidup waspada dan memiliki strategi yang tepat dalam menghadapi serangan si iblis. Di sini masuk kepada pengajaran surah Efesus tentang peperangan rohani. Pengajaran surah Efesus mengenai peperangan adalah mengajarkan peperangan rohani melalui 3 dimensi. Dimensi pertama adalah kebenaran, yaitu sejarah kemenangan Yesus Kristus. Dimensi kedua yaitu tentang tugas orang percaya, yaitu kehidupan yang memiliki tujuan dan makna untuk Tuhan. Dan dimensi ketiga adalah strategi orang percaya melawan iblis. Dimensi pertama adalah fakta, sejarah kemenangan Yesus Kristus secara mutlak atas segala kuasa kegelapan. Dimensi kedua adalah sebuah aplikasi terhadap kehidupan baru untuk membuktikan pandangan dunia yang sudah dimenangkan Yesus Kristus. Terdapat dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Dan dimensi ketiga adalah strategi menghadapi serangan iblis yang meskipun sudah dikalahkan secara telak, namun masih memiliki sisa-sisa kekuatan untuk menyerang orang percaya. Dalam menghadapi serangan kuasa kegelapan, orang percaya harus bersandar kepada kekuatan Allah. Maka alat yang dipakai adalah 1. Ikat pinggang kebenaran yang merupakan kekuatan Allah. Tertulis dalam Roma 1 ayat 16. Sehingga dapat menghancurkan tipu muslihat si iblis. Yang kedua, batu ziarah. Keadilan yaitu karakter hidup yang benar sehingga dalam tingkah laku dan perkataan bisa terbebas dari tuduhan si iblis. Yang tiga, kasut kerelaan. Kasut kerelaan ini digunakan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, yaitu perdamaian dengan Allah dan sesama manusia yang berguna untuk memberikan keteguhan dan kekuatan hati dan pikiran untuk menghadapi serangan si iblis. Yang keempat, perisai iman. Untuk memadamkan panah api si jahat, yaitu alat perlindungan yang menutupi seluruh tubuh tentara. Yang kelima, yaitu ketopong keselamatan, yaitu alat untuk melindungi kepala, yaitu berisi keselamatan yang sudah diperoleh, yaitu mati, bangkit dan akan dimuliakan bersama Yesus Kristus. Dan yang keenam yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Alat ini merupakan alat untuk bertahan dan menyerang, dan orang percaya saja yang bisa menggunakannya dengan kuasa Roh Kudus untuk menghadapi peperangan rohani. Kalau Alkitab berkata bahwa pedang roh adalah firman Allah untuk melawan kuasa si iblis dan kuasa kegelapan. Selain 6 perlengkapan senjata Allah sebagai alat pertahanan, Rasul Paulus juga memberikan tindakan dalam peperangan rohani, yaitu berdoa. Berdoa adalah sebagai dasar dan sarana untuk mempergunakan ke-6 perlengkapan senjata di atas. Berdoa sebagai dasar peperangan rohani memiliki 2 keistimewaan, yaitu berdoa sebagai intensitas tinggi, yaitu permohonan. Yang kedua adalah berdoa di dalam roh, berarti doa yang ditujukan kepada Allah dengan tuntunan Roh Kudus sehingga seseorang mampu berdoa sesuai dengan kehendak Allah serta mengandalkan Roh Kudus. Kemudian doa sebagai peperangan rohani adalah bentuk pujian yang dicatat melalui Efesus 5 ayat 18 sampai dengan 19. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan melalui Efesus 6 ayat 10 sampai 20, Rasul Paulus mengajarkan dan memperingatkan bahwa meskipun iblis sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus, iblis masih bisa memiliki kekuatan dan berusaha menyerang orang percaya dengan sisa-sisa kekuatan yang masih hebat. Oleh karena itu, kita harus bisa bertahan menghadapi serangan dan mengandalkan kuasa ilahi, serta mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah melalui doa yang berada dalam bimbingan Roh Kudus. Yang menjadi kesimpulannya adalah peperangan rohani menurut surat Efesus adalah yang pertama, kuasa Allah jauh melebihi kuasa iblis dan kuasa kegelapan lainnya.
Pertempuran antara kuasa gelap dan kuasa Allah sudah dimenangkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, karena pertempuran tersebut tidak seimbang. Yang kedua, orang percaya sudah bebas dari kuasa kegelapan yang ada di dunia dan berjalan menurut terang Allah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Perubahan ini terjadi ketika kebangkitan Yesus Kristus yang menghidupkan dan membangkitkan orang percaya bersama dengannya sehingga ada hidup baru. Yang ketiga, orang percaya harus berdiri teguh, karena iblis juga bisa mengancam kapan saja dan di mana saja, karena meskipun iblis sudah takluk, mereka masih memiliki kekuatan yang besar untuk mengadakan pemberontakan kepada Allah dan menyerang orang percaya lewat doa dan menyerang orang percaya. Hanya lewat doa sajalah kita bisa menang atas kuasa kegelapan dengan mengandalkan Roh Kudus yang diberikan oleh Allah. Begitulah surat Efesus mengajarkan kepada kita bagaimana cara melawan kuasa kegelapan dan melawan iblis. Terima kasih.